Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, dan kepada pengurus daripada PW, PD, dan PC, Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam di mana saja berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam Formula TV Channel. Hari ini kita akan membahas tentang rahasia puasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan mungkin ini agak sedikit waktu untuk kita memahami apa itu rahasia daripada puasa di bulan Ramadan. Rahasia puasa di bulan Ramadan itu tidak lepas daripada awal daripada penciptaan. Allah menciptakan hawa nafsu dan akal. Jadi pada saat Allah pertama kali menciptakan akal, Allah memanggil akal, akal pun menghampiri. Kemudian Allah berkata kepada akal, "Hai akal, aku ini siapa? Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu ya Allah." Kemudian Allah pun menciptakan nafsu. Kemudian Allah pun memerintahkan nafsu untuk menghampiri, tapi nafsu tidak beranjak sedikit pun. Kemudian Allah berkata kepada nafsu, "Hai nafsu, aku ini siapa? Engkau, aku. Kemudian Allah penjara selama 1000 tahun di neraka. Pas keluar, Allah tanya lagi, tetap tidak berubah. Siapa aku? Engkau, aku. Kemudian dipenjarakan lagi selama 1000 tahun di penjara dingin, yang sangat dingin. Kemudian itu nafsu tetap ngeyel, tetap ngebantah, tetap tidak menuruti perintah Allah. "Hai nafsu, aku ini siapa? Engkau, aku. Kemudian nafsu Allah penjarakan selama 1000 tahun di penjara lapar. Dan kemudian nafsu tersebut pas 1000 tahun keluar, Allah panggil dengan keadaan yang sudah gesang dan sudah sangat lemah sekali. Kemudian nafsu menghampiri Allah dan Allah berkata, "Hai nafsu, aku ini siapa? Ya Allah, Engkau adalah Allah Tuhanku dan aku ini adalah hambamu." Subhanallah. Subhanallah. Dan kemudian pada saat di bulan Ramadan ini, Allah memanggil daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya ayyuhallazina amanu," hai orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam," telah diwajibkan atas kalian adalah berpuasa. "Kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana yang telah diwajibkan oleh umat-umat kaum terdahulu. Jadi umat-umat kaum terdahulu daripada umatnya para nabi dan rasul juga telah diwajibkan berpuasa dengan syariatnya yang berbeda-beda. Tapi tetap ada perintah untuk puasa. La'alakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa menuruti perintah Allah. Dan di sini ada hal yang unik, ini ayat Al-Baqarah, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi Allah perintahkan, ini ayat-ayat perintah untuk kita berpuasa. Ya kan? Nah, disinilah kita akan membahas kupas tuntas tentang rahasia dari puasa dengan ayat tersebut. Ini ayat adalah ayat perintah. Ya ayyuhallazina amanu, diwajibkan atas orang beriman berpuasa. Tetapi realitasnya, kenyataannya justru kita, umat Islam yang beriman, justru menahan makan, minum.
menahan daripada mata panca indera kita, dan menahan daripada keinginan kita. Nah, di sini intinya adalah hakikatnya adalah puasa bulan Ramadan ini adalah bulan penahanan konsentrasi daripada hawa nafsu selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tetapi bagi orang Islam yang tidak beriman kepada Allah, itu tidak Allah tahan, tidak Allah tangkap. Karena orang Islam dia tidak ada imannya, dia masih ingin bebas, ingin hanya menuruti hawa nafsu. Tapi bagi orang Islam yang masih ada imannya, itu Allah panggil, Allah tahan, Allah tangkap untuk masuk ke dalam camp konsentrasi, ke dalam sel tahanan selama 1 bulan penuh. Jadi Allah tangkepin itu orang-orang yang beriman, walaupun sekecil iman apapun, imannya hanya sekecil cahaya lampu lilin, itu Allah tangkap. Allah tangkap, Allah masukkan ke dalam sel tahanan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jadi bagi orang Islam yang memang tidak ada imannya, seandainya dan dipastikan dia tidak akan menuruti perintah Allah. Jadi secara syariat bahwa umat Islam diwajibkan puasa di bulan Ramadan juga dengan syarat dan ketentuannya, syarat sah, wajib, rukunnya secara syariat Islam. Kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya kan? Dengan berbuka, dengan kita sahur, dan kemudian berbuka pada maghrib. Jadi kaum muslimin muslimat di mana saja berada, di sini kita sudah dapat 2 poin. Poin yang pertama adalah memang hawa nafsu itu tidak akan bisa kita kendalikan karena hawa nafsu itu sangat keras, sangat ngeyel, sangat ngebantah, dan sangat tidak menuruti daripada perintah Allah. Apapun sanksi atau hukuman yang diberikan oleh hawa nafsu tidak akan mempan, kecuali nafsu itu dimasukkan ke dalam penjara lapar. Jadi Allah selama bulan Ramadan ini mengikat atau mempenjarakan daripada hawa nafsu bagi orang-orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin muslimat wal mukminin wal mukminat. Dan selanjutnya adalah setelah ditangkap, dimasukkan sel selama bulan Ramadan, dimasukkan sel penjara selama bulan Ramadan. Dan kondisi orang Islam yang beriman kepada Allah itu ada 3 level atau 3 tahanan sel yang berbeda. Jadi Allah klarifikasikan ini tahanan orang Islam yang masih beriman kepada Allah, Allah kelompokkan. Allah kelompokkan dalam berbagai tempat atau sel. Apa itu? Selama bulan Ramadan, Allah kelompokkan orang Islam yang beriman kepada Allah itu dikelompokkan menjadi 3 camp konsentrasi, 3 tempat pengelompokan, yaitu kelompok pertama adalah sel untuk penahanan umum. Sel untuk penahanan umum. Jadi
orang Islam yang beriman kepada Allah di dalam bulan Ramadan dia ditahan dalam sel umum. Nah, apa itu sel umum? Sel umum itu adalah orang Islam yang beriman kepada Allah dipenjarakan dengan cara ditutup mulutnya. Subhanallah. Jadi di dalam sel penjara, penjara tersebut namanya penjara bulan Ramadan selama 1 bulan, itu orang beriman. Orang beriman yang masih awam, imannya masih awam, itu Allah taruh di sel umum. Nah, di sel umum itu orang Islam yang imannya masih awam. Jadi ditutup hanya di dalam sel tersebut ditutup, dilakban. Ditutup dilakban hanya mulutnya dilakban. Apa maksudnya? Selama bulan Ramadan orang beriman masuk penjara, mulutnya ditutup selama 1 bulan. Allah ingin mulutnya tidak makan dan minum. Nah, jadi ini baru level makan dan minum. Apa maksudnya? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kamin so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak dapatkan apa-apa, ilal juwal atos. Jadi hanya lapar dan haus. Wa kamin so'imin, laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Jadi orang Islam yang beriman kepada Allah menjalankan puasa, dia hanya menjaga makan dan minum. Tidak ada makan dan minum. Jadi uh, puasa, uh, sahur pada pagi hari, kemudian imsak, kemudian pada saat maghrib berbuka. Ya kan? Jadi orang Islam, orang beriman yang selama di bulan puasa hanya mulutnya ditutup, hanya menjaga makan dan minum. Sementara matanya, panca inderanya belum ditutup. Ya kan? Ini orang Islam yang beriman ini matanya masih ingin tidak mau ditutup. Masih ingin melihat atau mendengarkan sesuatu yang menuruti hawa nafsu. Subhanallah. Tapi ini pun sudah alhamdulillah. Ya kan, di penjara selama bulan Ramadan dia baru menutup mulutnya dari makanan dan minuman. Intinya baru bicara perut, ya kan, bicara perut. Imannya sebatas perut. Subhanallah, nggak apa-apa. Jadi selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yaitu penahanan daripada hawa nafsu. Hawa nafsu ini ditahan bagi orang beriman, yaitu hanya ditahan dengan cara ditutup mulutnya dengan makan dan minum. Yang kedua adalah pengelompokan tempat bukan di sel umum, tapi Allah tempatkan di sel khusus. Nah, ini subhanallah, siapakah orang Islam beriman kepada Allah yang selama 1 bulan ini di bulan Ramadan Allah tempatkan di sel khusus. Jadi Allah tidak hanya menutup mulutnya, tapi Allah tutup matanya, Allah tutup telinganya, kaki tangannya, seluruh panca inderanya. Allah tutup, Allah lakban. Dia tidak melihat apa-apa. Maksudnya tidak melihat kesenangan duniawi. Dia tidak melihat apa-apa. Intinya dia menjaga panca inderanya, baik itu di rumah, di jalan, di mall, di pasar, atau di kantor, untuk tidak melihat sesuatu maksiat atau sesuatu yang tidak bermanfaatnya, sehingga tidak terkoneksi, tidak terhubung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini bagi orang beriman yang masuk sel khusus
tahanan khusus ini bukan Allah tutup mulutnya untuk makan dan minum, ya kan? Itu pun sudah bagus, ya kan? Tapi Allah tutup panca inderanya. Nah, mudah-mudahan kita salah satunya termasuk yang selama bulan Ramadan ini masuk tahanan khusus. Jadi Allah atau kita menutup seluruh panca indera kita untuk melihat, mendengar untuk daripada kesenangan hawa nafsu. Subhanallah. Dan kemudian ada lagi kelompok yang ketiga. Yang pertama adalah kelompok yaitu kelompok umum, ya kan, sel umum, ya kan, yang dimana ini adalah orang iman yang masih awam. Dia belum terlalu apa-apa tentang hakikat realitas daripada puasa bulan Ramadan ini. Dia hanya menjaga makan dan minum untuk batal daripada puasanya. Sementara untuk sel daripada kelompok yang kedua, Allah tempatkan sel ini adalah sel bagi tahanan khusus, yaitu Allah tutup mulutnya dan juga mata, telinga, dan panca inderanya Allah tutup. Subhanallah. Nah, ini yang keren, yaitu yang sangat berbahaya mungkin bagi setan, bagi hawa nafsu, yaitu ini adalah tahanan-tahanan super VIP, yaitu dia di dalam bulan Ramadan Allah penjarakan dengan sel super khusus, ya, sel super khusus. Jadi dengan sel tahanan yang sangat ketat, sangat ketat, kan? Apa itu? Jadi selama bulan Ramadan Allah tidak hanya sekedar tutup mulutnya untuk tidak batal puasa, tapi Allah juga tutup mata telinganya sehingga dia puasa tidak batal, tapi pahalanya tidak dapat, sia-sia, ya kan? Kalau dia tidak menjaga panca indera. Apa itu kamin soimin laisa lahu min siamahi ilal ju'atos. Kalau kita tidak menutup panca indera, kita hanya sekedar puasa Ramadan hanya makan dan minum. Tapi ini yang kelompok ketiga, sel khusus adalah dia tidak hanya menutup mulutnya, tidak hanya menutup matanya, tapi sudah Allah tutup hatinya, sudah Allah tutup jiwanya, sudah Allah tutup rasanya. Dia sudah tidak merasakan lagi kesenangan, kenikmatan dunia. Tetapi orang-orang beriman yang selama bulan Ramadan ini Allah tutup mulutnya, panca inderanya, dan kemudian Allah tutup hatinya, rohnya, jiwanya daripada kesenangan, kenikmatan dunia. Jadi sel khusus ini very very important ini adalah di mana dia sudah hanya yang dia rasakan itu hanya Allah semata. Bukan hanya Allah semata, hanya keinginan dan keridhaan Allah. Subhanallah. Hanya dalam bulan Ramadan ini dia hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi tidak ada keinginan sedikit pun untuk melihat wanita atau melakukan kejahatan, apalagi ada keinginan untuk korupsi. Subhanallah. Tidak ada. Jadi inilah daripada sel tahanan khusus di bulan Ramadan, yaitu yang super VVIP, super ketat. Ini orang beriman, dia menjaga ketat daripada hawa nafsunya, tidak hanya nafsu makan minum, tidak hanya nafsu syahwat dari panca indera, tapi juga nafsu daripada keinginan, kebutuhan atau kepentingan yang tidak perlu dan tidak mendesak, ya kan? Dia tidak akan menuruti, tetapi dia hanya menghendaki, menginginkan, hanya dia memerlukan daripada jiwanya ini mahabbah,
merasa cinta, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Subhanallah. Jadi kesimpulannya orang-orang yang masuk tahanan khusus di bulan Ramadan ini, mereka ini tidak ada yang dia inginkan di bulan Ramadan ini hanya kepada Allah. Makanya dalam 10 malam terakhir mereka pada iktikaf. Hanya fokus sampai akhir Ramadan untuk mencari ridha Allah Subhanallah. Keren. Mudah-mudahan Al-Fakir termasuk daripada yang ketiga. Ya, yang kedua pun juga alhamdulillah lah. Ya, subhanallah. Jadi sudah beberapa poin yang kita bahas, yaitu tentang rahasia di bulan Ramadan ini adalah uh, perintah penahanan daripada hawa nafsu tersebut. Karena nafsu tidak akan bisa ditundukkan kecuali dengan lapar, dengan puasa lapar. Dan Allah dalam 1 bulan di bulan Ramadan untuk menundukkan, untuk mengalahkan daripada hawa nafsu. Yang kedua, kembali Allah menangkap hawa nafsu selama di bulan Ramadan. Kemudian ditahan di bulan Ramadan ini, yaitu menjadi 3 sel. Orang-orang beriman ditahan ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok umum, orang iman yang sifatnya umum atau awam, itu syarat untuk masuk di bulan Ramadan, masuk tahanan hanya sekedar makan dan minum, tutup mulut, ya kan. Kemudian yang kedua khusus, dia tidak hanya menutup, Allah tidak tutup mulutnya, tapi Allah tutup panca inderanya. Yang ketiga ini yang sangat spesial, tahanan sangat spesial, yaitu Allah tutup hatinya. Jadi hanya Allah yang ada pada dirinya. Subhanallah. Ini para wali Allah. Subhanallah. Kemudian kepada sahabat muslim di mana saja berada, berapa lama masa tahanan? Masa tahanan hawa nafsu itu hanya cukup 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Dan masa tahanan ini pun juga dibagi beberapa tahapan. Beberapa tahapan selama bulan Ramadan ini itu Allah dan Rasulnya membagi 3 tahap. Siapa yang sanggup melewati tahapan-tahapan tersebut, itu ada reward, ada bonus, ada lifestyle, subhanallah. Apabila kita melewati hari-hari daripada bulan Ramadan. Dari 30 hari kurang lebih dalam 1 bulan, Allah dan Rasulnya membagi 3 kelompok. Jadi dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-10 puasa di bulan Ramadan, siapa yang sanggup, siapa yang berhasil menahan hawa nafsu, baik itu mulut, panca indera maupun hatinya, dia bisa menahan selama 10 hari dari 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Allah akan penuhkan ini manusia, ini hamba dengan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah akan sangat kasih dan sayang sekali. Subhanallah. Kita dikasihi sama orang tua sudah keren. Kita dikasihi sama pejabat, sama presiden. Kita dikasih sayang, dikasih sepeda aja udah senang karena yang ngasih presiden. Apalagi Allah yang mengasihi dan juga Allah menyayangi kita selama 10 hari di bulan Ramadan. Itu kalau kita orang beriman yang dipanggil, dia berhasil menahan daripada menutup mulutnya, menutup panca indera dan menutup hatinya selama 10 hari, dia tahan, dia tutup, itu Allah akan sangat sayang dan cinta. Subhanallah.
Kemudian bagi orang beriman yang masuk ke 11, 12, 13 sampai 20 Ramadan, sampai 20 Ramadan, sampai tahapan kedua. Tahapan pertama yaitu rahmat, tahapan kedua yaitu maghfirah, yaitu tahapan ampunan. 10 Ramadan kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Seandainya kita ditahan seumur hidup, Allah kurangi masa tahanan kita. Allah abolisi. Allah mengembalikan nama baiknya. Subhanallah. Dengan Allah membersihkan daripada jiwanya. Subhanallah. Yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi Allah bersihkan. Jadi bagi kaum muslimin yang insya Allah hari ini kita sudah melewati daripada malam yang ke-20 Ramadan, insya Allah kita semua umat Islam yang beriman kepada Allah, Allah ampunkan daripada dosa-dosa kita yang lalu. Subhanallah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang bersihkan dirinya. Subhanallah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi apabila kita sampai ke 10 Ramadan, Allah cinta. 10 Ramadan lagi sampai tanggal 20, Allah ampuni. 20, 21, 22 sampai 29 sampai akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan, 10 malam terakhir itu tidak Allah cintai, tapi Allah ampunkan, tapi daripada itu Allah bebaskan. Subhanallah. Allah bebaskan dari penjara. Selama bulan Ramadan Allah bebaskan dari penjara. Itkum minannar, dari penjara siksa api neraka. Allah bebaskan. Padahal tidak sedikit banyak orang-orang yang ahli neraka ingin dibebaskan dari siksa api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastarihuna fiha. Mereka di neraka teriak-teriak, ya Allah, bebaskan saya ya Allah dari siksa api neraka. Tapi itu percuma. Kita minta dibebaskan, kita sudah masuk neraka. Selagi kita di dunia inilah kita minta dibebaskan. Dari next alam akhirat, kita terbebas dari siksa api neraka. Kalau sudah dalam neraka ya nggak bisa. Subhanallah. Kalau nggak percaya silakan mati, masuk neraka duluan. Wahum yastorihuna fiha. Rabbana ya Allah, Rabbana akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Kami sudah melihat, menyaksikan bagaimana dahsyat siksa. Rabbana akhrijna na'mal solehan, kami semua akan melakukan amal soleh, akan puasa di bulan Ramadan, ya nggak bisa. Na'mal solehan ghairul ladzi kunna na'mal, amal soleh yang lebih canggih, lebih top, lebih keren, ya nggak bisa. Apa kata Allah? Awalam nu'amirkum, bukankah telah kupanjangkan umurmu? Ente umur yang udah 50, 60, 70 itu sadar, tobat. Mereka bukan Allah itu, wah alhamdulillah ulang tahun, mereka ulang tahun sampai 70, tapi kagak tobat-tobat. Allah memperpanjangkan umur kita untuk tobat, untuk tobat. Mereka sholat sampai mati, bukan pas sudah mati baru disolatin. Sholat sampai tua, tidak harus udah tua baru sholat, baru tobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, awalam nu'amirkum, bukan telah kupanjang umurku, mata yakaru fiha, agar engkau zikir, ingat Allah. Ingat, tapi udah tua, udah punya anak, punya cucu, kagak ingat-ingat Allah. Astagfirullah.
Awalam nu'amikum tazakkaru min tazakkara wa za'akumun nazir, bukankah telah Allah utus para nabi dan rasul, ulama, kiai, habaib dan para orang-orang soleh. Fazuku famaliz zalimina min nasir, rasakan fazuku famaliz zalimina bagi orang-orang zalim, orang-orang penuh dengan maksiat, noda dan dosa. Fazuku famaliz zalimina min nasir, tidak ada nasir, tidak ada penolong baginya di dalam neraka. Bukan Allah bantu, bukan Allah keluarkan, Allah justru mengatakan udah diem aja di neraka, nggak ada penolong, percuma ente ngemis-ngemis minta mohon-mohon, nggak bisa. Kalau di dunia ente minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah doa pasti kukabulkan. Di neraka nggak bisa bro, kagak bisa. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi keren. Mudah-mudahan kita umat Islam, khusus saya sendiri, berhasil atau sampai puasa di akhir bulan Ramadan, sehingga kita itqu minan nar, terhindar daripada siksa api neraka. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sahabat muslim di mana saja berada, mohon maaf kalau agak lama dan agak panjang, karena ini sangat penting untuk diketahui bagi umat Islam yang awam, yang mungkin yang punya ilmu, untuk kita memahami apa itu rahasia daripada puasa. Syariatnya benar bahwa kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi hakikatnya justru selama bulan Ramadan ini kita menahan daripada hawa nafsu dari bulan Ramadan. Kemudian setelah kita akhir Ramadan, maka yang terakhir adalah Idul Fitri. Kita kembali fitri, roh kita, jiwa kita kembali fitri, kembali suci, putih, bersih, tanpa noda. Subhanallah, karena sudah dibebaskan, sudah diproses di rahmah kasih sayang Allah, kemudian diproses lagi ke ke maghfirah, ampun Allah, kemudian itqu minan nar, kita dapat sertifikat, dapat surat daripada surat kebebasan daripada ruh atau jiwa kita, nafsu kita. Kemudian kita menjadi manusia yang merdeka. Dengan demikian jiwa kita akan kembali suci, putih, dan bersih. Ya kan? Mami mauludin yuladun ala fitrah, setiap bayi manusia itu terlahir dalam keadaan suci, putih, bersih, tanpa noda. Dan setelah anak-anak, remaja, dewasa penuh dengan dosa dan noda dan maksiat. Dan di bulan Ramadan ini kita sampai Idul Fitri, kita dikembalikan lagi roh kita, jiwa kita seperti bayi lagi, tanpa dosa dan noda. Sehingga kita akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati kita, jiwa kita sudah suci, sudah bersih. Sebagaimana Allah berfirman, yaumala la yanfa'u malu wala banun, di mana suatu hari nanti tidak ada berguna, tidak ada nilainya. Yaumala, di masa suatu hari nanti tidak ada nilai, tidak ada apa arti, yaitu harta, tahta, mahkota, jabatan, wanita, anak, istri kita tidak ada nilai di mata Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali hati atau jiwa yang kembali kepada Allah dalam keadaan suci, putih, bersih. Dan Allah tidak ingin kita manusia kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, dalam keadaan jorok, dalam keadaan bau dengan dosa dan noda kita. Allah ingin bersih. Makanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan maghfirah Allah, dengan itqu minan nar, Allah ingin kembali kepada Allah dengan putih, dengan bersih, sehingga Allah akan nyaman memasukkan kita ke dalam surga, karena surga itu suatu tempat yang sangat bersih, suci, bersih,
yang memang nggak bisa kita bayangkan bagaimana keindahan, kesucian, kebersihan, kemewahan daripada surga. Adat suli ibadah sholihin malayanat wala uzun samiat wala khatari qalbil basar. Dan demikian kaum muslimin muslimat di mana saja berada, mudah-mudahan ada ibrah, ada manfaat, ada hikmah di balik daripada uh, acara ini di Formula TV Channel. uh, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan daripada perintah Allah yang berupa penahanan hawa nafsu ini, kita dapat menjalankan dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.